Halo semuanya, terima kasih masih bersama saya di channel Yaya 14. Dan kali ini aku mau ngasih pengalaman aku pertama kali aku punya online shop. Itu online shop aku tanpa modal, cuman hanya modal HP, cuman hanya modal m-banking dan kuota internet. Kalau kamu mau tahu bagaimana caranya, tonton terus ya sampai habis. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau bisnis yang aku jalanin itu adalah bisnis dropship. Jadi di sini aku nggak perlu punya produk, aku tinggal cari produknya di supplier. Terus aku nggak perlu packing, nggak perlu kirim barang, dan nggak perlu stok barang. Jadi pertama yang harus kamu lakuin kalau kamu mau jadi dropship, yang pertama itu adalah kamu harus tentukan dulu produk yang akan kamu jual. Nah, di sini untuk menentukan produk sendiri, kamu harus cari produk yang benar-benar laku di pasaran. Contohnya, misalnya kamu suka di fashion, atau suka di baby shop, atau suka di make up, atau suka di rumah tangga, peralatan rumah tangga, elektronik, furniture, dan lain-lain. Itu bisa kamu pertimbangkan, atau bisa kamu cari yang tokonya itu memiliki ulasan yang banyak, atau yang tokonya itu yang mempunyai respon yang cepat. Setelah kamu sudah menentukan produk, dan sekarang yang kamu tentukan, yang kamu cari adalah supplier. Untuk mencari supplier, kamu bisa mencari supplier di Tokopedia atau di Shopee. Kalau kamu mau menjual di Shopee, kamu harus cari supplier di Tokopedia. Kenapa harus begitu? Karena saat nanti kamu penginputan resi, kalau kamu sesama Shopee, itu resinya itu nggak akan terbaca atau akan valid, karena kamu dropship di sesama marketplace. Semua marketplace itu peraturannya sama seperti itu. Nggak ada resi yang bisa, atau nggak ada yang resi yang kedouble di satu marketplace. Nah, setelah kamu menentukan supplier, yang kamu cari di supplier itu adalah pertama produknya. Kamu lihat dulu produknya, apakah mereka benar-benar punya produk yang banyak. Setelah kamu lihat dia punya produk yang banyak, kamu lihat ulasannya. Kalau menurut kamu ulasannya itu memang benar-benar bagus, udah benar-benar bagus ulasannya, kamu coba cek dia, karena kamu harus mencari supplier yang responnya cepat. Karena nanti kenapa harus jadi supplier yang responnya cepat? Ya karena nanti kalau misalnya ada pembeli masuk ke toko kamu menanyakan ketersediaan barang kamu, kan otomatis kamu harus tanya lagi ke supplier kamu, apakah barang yang ditanya sama si calon pembeli kamu itu tersedia di supplier kamu. Dan kamu harus cepat dong cari supplier yang responnya cepat. Kalau kamu sudah bisa mencari supplier yang responnya cepat, kamu komunikasi baik sama dia, alami pendekatan ke dia. Kamu coba tanya ke dia apakah dia bisa melakukan dropship melalui WhatsApp. Kenapa sih harus pakai WhatsApp? Ya karena kalau kamu pakai WhatsApp itu kamu bisa milih ekspedisi yang lebih banyak. Contohnya kamu bisa jualan juga di sesama Shopee, atau kamu bisa mengaktifkan resi yang otomatis. Nah, setelah kamu sudah melakukan pendekatan, seandainya si supplier kamu balas chat kamu misalnya, oh maaf kak, kita hanya melayani melalui aplikasi. Oke, nggak apa-apa, jangan khawatir. Dan berikutnya, kamu itu harus mencari lokasi. Nah, lokasi sendiri di sini kamu harus cari lokasi si supplier itu yang sesuai sama lokasi kamu. Kenapa harus begitu? Ya, karena nanti kalau misalnya si suppliernya dari Jakarta, terus kamu ngambil barangnya itu dari Bali, dan itu akan memakan waktu lama, dan itu akan tekor di ongkos kirim. Jadi kalau bisa kamu cari supplier yang sama-sama di lokasi kamu. Misalnya dia ada di Jakarta, dan kamu juga harus cari lokasi suppliernya itu di Jakarta. Dan itu untuk pemilihan supplier ya, menurut aku. Yang kedua, setelah kamu mendapatkan supplier yang menurut kamu cocok untuk kamu sudah bisa buka toko. Nah, di sini kamu mau buka tokonya itu, misalnya kamu sudah menemukan tadi supplier kamu itu di Tokopedia, kamu bisa buka tuh di Shopee. Caranya untuk buka toko nanti aku akan ajarin ya untuk di video aku berikutnya. Nanti setelah kamu buka toko, selanjutnya kamu harus verifikasi dulu. Verifikasi itu apa sih? Jadi verifikasi itu kamu harus upload foto kamu beserta identitas kamu. Itu gunanya untuk kamu terdaftar di marketplace itu, dan kamu bisa gunain fitur mereka, bisa menggunakan promo-promo mereka seperti ongkos kirim, seperti cashback, dan lain-lainnya. Dan setelah kamu sudah buka toko, kamu pasang logo di toko kamu, terus kamu pasang kurirnya itu hanya melalui JNE ya, jangan yang lain.
Nah, setelah kamu sudah buka toko, kamu udah tentukan supplier kamu. Yang berikutnya adalah kamu upload produk. Jadi di sini untuk upload produk sendiri, kamu bisa ambil foto, judul produk dan juga deskripsinya itu di supplier kamu, tinggal kamu copy paste aja ya. Kalau kamu mau tahu caranya untuk copy paste melalui handphone, nanti aku akan bikin tutorial berikutnya ya, cara upload produk melalui handphone. Setelah kamu upload foto, upload judul, upload deskripsi, kamu cek dulu tuh sebelum upload untuk fotonya. Kalau bisa kamu jangan pilih foto yang ada watermarknya. Watermark itu apa sih? Watermark itu biasanya ada suatu produk itu yang ada lambang tokonya. Kalau bisa jangan sampai kamu pakai produk itu ya, karena nanti kamu akan dicet sama mereka atau kamu melanggar hak cipta atau kamu mencuri produknya dia. Kalau bisa kamu cari di Google aja, kamu cari banner yang kosong atau yang produk itu nggak ada logonya. Nah, berikutnya yang kamu harus lakukan adalah pemasangan iklan. Pemasangan iklan itu apa sih? Jadi pemasangan iklan itu adalah memperkenalkan produk kamu, toko kamu kepada si calon pembeli. Karena kan toko kamu baru, pasti kan belum ada ulasan dan belum ada bintang dan lain-lainnya. Dan setelah nanti kamu beriklan, nanti produk kamu itu tampilannya selalu ada di atas, atau setiap orang mencari barang yang dia cari itu nanti ada produk kamu yang nongol di situ. Nah, kalau tampilan produk kamu sudah ada di pencarian, nanti kan orang akan mampir ke toko kamu atau mungkin akan membeli produk kamu. Nanti di situ kamu sudah bisa melakukan penjualan, atau bisa mungkin aja nanti akan ada orderan masuk ke toko kamu dengan iklan tersebut. Terus setelah saya pasang iklan, setelah ada orderan masuk, apalagi yang harus kamu lakukan? Yang kamu lakukan adalah pengiriman barang. Caranya untuk pengiriman barang, kamu ambil di supplier kamu. Contohnya kamu buka toko di Tokopedia, kamu pilih supplier kamu di Shopee, dan itu kamu pastiin produk dan alamatnya itu sama sesuai yang si pembeli itu. Jadi contohnya misalnya dia membeli satu barang di supplier di kamu, dan kamu ambil ke supplier kamu dan kamu masukkan alamatnya itu si alamat pembeli itu. Jangan kamu masukkan alamat kamu ya, karena nanti produknya nggak nyampe dong. Dan setelah nanti kamu masukkan alamatnya si pembeli, terus kamu sudah masukkan produk yang dipilih sama si calon pembeli itu, dan kamu klik tombol dropship. Biasanya di paling bawah itu suka ada tombol dropship, itu kamu klik dan kamu masukkan toko kamu dan nomor handphone kamu di situ. Udah tuh, udah selesai kamu masukkan dropship, tinggal kamu melakukan pembayaran. Kok aku harus bayar dulu? Iya, untuk sistem dropship ini jadi kamu harus modal dulu atau talangin dulu dana sebelum si customer itu menerima produknya. Dan di sini kan kamu jadinya nggak perlu packing dan nggak perlu stok barang, jadi kamu wajib modal untuk beli produk tersebut, karena nanti kan pihak supplier yang akan packing dan akan ngirim produk kamu. Dan kalau misalnya kamu nggak punya modal, gimana? Kalau kamu nggak punya modal ya jangan khawatir, kamu kan masih bisa pinjam ke saudara, tetangga, teman dan lain-lain ya. Nanti setelah produk kamu sampai di tangan pembeli, dia akan konfirmasi terima dan dana kamu itu akan cair dan kamu sudah bisa menerima keuntungannya. Nah, itu aja sih poin-poin dropship yang menurut aku yang bisa kamu coba. Dan jangan lupa ya untuk ikutin terus video aku selanjutnya. Ya, terima kasih.